bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang kita udah ada di video ketiga. Gimana puasanya teman-teman? Lancar nggak nih? Semoga lancar ya sampai lebaran nanti, amin. Jadi di video kali ini aku akan nyeritain tentang berita dan artikel, pengertiannya, jenis-jenisnya, manfaatnya, tujuannya, dan banyak lagi. Jadi kalian harus dengar sampai akhir ya. Jangan lupa siapin cemilan biar kalian gak bosan nontonnya. Nah, karena tadi di awal aku bilang aku akan menceritakan tentang pengertian berita, pengertian artikel, jenis-jenis berita, jenis-jenis artikel, dan lain-lainnya. Sebenarnya bukan menceritakan sih, lebih tepatnya aku akan menjelaskan kembali kepada kalian, para penonton setia aku, apa saja sih yang udah dijelaskan kemarin sama teman-teman aku waktu presentasi kelompok kemarin. Tapi sebelum itu aku mau cerita dulu nih waktu perkuliahan kemarin. Karena nggak presentasi doang, jadi kita juga membahas tentang artikel kayak gimana sih artikel yang ada di koran itu. Terus selain itu juga kita seperti pada umumnya gitu, kelompok 1 merupakan kelompok tumbal. Bercanda ya, kelompok 1. Kelompok 1 merupakan kelompok yang bisa dibilang tumbal ya sama kelompok-kelompok lainnya, karena biasanya kalau kelompok 1 kena revisi, kelompok lainnya akan belajar dari kesalahan kelompok 1 alias memperbaiki apa yang salah sih dari kelompok 1 ini biar di kelompok-kelompok lainnya nggak terulang lagi. Nah, sesuai dengan nama mata kuliah yaitu berita dan artikel, kan penulisan berita dan artikel. Nggak mungkin kita belajar nulis berita dan nulis artikel tapi makalah kita salah, betul nggak teman-teman? Jadi kemarin itu sempat ada Bapak Adi sempat merevisi gitu beberapa kesalahan-kesalahan yang ada pada makalah kelompok 1. Nah, biar nggak terulang di kelompok lainnya, jadi Bapak Adi sekalian menjelaskan bahwa di mata kuliah beliau ini, makalah yang seharusnya kita buat itu seperti apa teknisnya, seperti apa penulisannya, seperti apa isinya, dan bagaimana keseluruhan dari makalah ini gitu. Jadi kemarin juga kita belajar menulis makalah yang baik dan benar gitu. Terus langsung aja kita bahas tentang berita dan artikelnya. Jadi aku sebenarnya bukan menjelaskan secara rinci, padat, dan jelas ya. Aku mau ngasih tahu dikit-dikit aja poin-poin penting yang aku tangkap kemarin dari penjelasan kelompok 1. Jadi berita adalah suatu informasi yang disiarkan atau disebarluaskan ke media massa melalui televisi, radio, media cetak, dan media sosial. Nah, berita nggak bisa disebut berita kalau tidak disebarluaskan, karena karakteristik berita ya memang harus diketahui halayak umum atau banyak orang gitu teman-teman. Terus berita itu ada 4 jenis. Apa aja sih? Yang pertama ada soft news. Nah, jadi soft news ini adalah seperti artinya gitu ya. Soft itu lembut, news itu berita. Jadi berita yang pembawaannya tuh lembut, pelan-pelan gitu. Terus yang kedua ada straight news. Nah, straight news itu apa sih? Straight itu kan lurus ya.
strike lurus. Berarti berita yang lurus gitu? Enggak juga. Jadi strike news itu adalah kan lurus nih, lurus, srot gitu. Jadi strike news itu berita yang dibawakan atau disampaikannya secara rinci, jelas, dan singkat ya, pokoknya singkat, padat, jelas gitu. Dan kita juga sebagai pendengar atau pembaca sangat amat mudah memahami strike news ini karena ya beritanya singkat, padat, dan jelas gitu teman-teman. Terus ada feature news. Tahu nggak feature news itu apa? Aku paling suka sama fitur karena itu tuh beritanya seru banget gitu dibacanya, kayak yang kita nggak perlu mikir untuk baca berita itu gitu. Karena ya berita feature itu biasanya kayak tentang review tempat, review kuliner, atau biografi seseorang gitu. Jadi kita nggak perlu mikir untuk kayak, aduh ini maksud beritanya apa ya, karena berita ini tuh paling fun gitu, paling enak dibacanya. Aku suka banget baca berita itu di media sosial atau di website berita online gitu teman-teman. Terus yang terakhir ada in-depth news. Apa itu in-depth news? Jadi in-depth news itu sebenarnya ya berita pada umumnya gitu. Cuma dalam in-depth news ini dikaji lagi lebih dalam, ya dibahas lebih dalam, lebih detail lagi, lebih masuk lagi ke dalam beritanya itu. Nah, biasanya berita-berita in-depth news ini tentang politik, tentang ya pokoknya tentang kasus-kasus yang lumayan berat gitu teman-teman. Nah, setelah tadi kita membahas berita, sekarang kita pindah pembahasan ke artikel. Jadi, artikel itu adalah sebuah karya tulis yang berisi gagasan, ide, pendapat, atau informasi yang dipublikasikan dengan bertujuan untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan ke khalayak umum. Nah, disebarluaskannya bisa melalui media sosial atau website online gitu teman-teman. Nah, kita kan familiar banget ya teman-teman sama artikel ilmiah dan artikel populer. Padahal artikel itu ada banyak loh jenisnya. Yang pertama ada artikel opini yang berisi opini atau pendapat kita sebagai penulis lalu disebarluaskan ke khalayak umum. Lalu yang kedua ada artikel deskriptif. Nah, terus yang ketiga ada artikel opini. Yang keempat ada artikel narasi, artikel persuasi, dan artikel argumentasi. Jadi itu dia jenis-jenis artikel. Nah, kita kan padahal kita taunya ilmiah dan populer doang ya teman-teman. Ternyata jenis-jenis artikel itu ada banyak loh kalau kita cari tahu lebih lanjut. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Gimana teman-teman? Menambah pengetahuan kalian gak nih? Semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Amin. Dan semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kalian dan menambah informasi agar waktu kalian dan paketan kalian gak sia-sia untuk menonton video ini yang durasinya agak lumayan lama. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah, mohon dibenarkan, maksudnya dikoreksi untuk introspeksi diri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!